Halo, assalamualaikum teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung dimanapun teman-teman semua berada. Semoga kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Semoga segera diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Dan baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sensasi ngos-ngosan ataupun mudah lelah yang sering kita rasakan sebagai penderita GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi kenapa kita itu sering merasa ngos-ngosan, mudah lelah seperti itu teman-teman ya. Jadi perlu saya jelaskan di sini teman-teman ya, bahwasanya ketika kondisi kita itu sedang panik, kondisi kita takut, dan kita itu kan selalu berada di bawah tekanan, dan itu secara tidak sadar membuat kita itu stres. Dan sadarkah teman-teman, stres itu uh, menguras energi yang begitu besar. Jadi seberapapun banyak makanan yang kita konsumsi, itu akan habis terkuras energi kita. Dan ini juga yang membuat sedikit banyak membuat badan teman-teman itu menjadi kurus. Nah, jadi energi kita di situ tuh selalu limit teman-teman. Nah, itu untuk faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua. Faktor yang kedua itu adalah biasanya kita itu terlalu banyak diam karena kita takut keluar rumah, kita takut keramaian, kita takut untuk bersosialisasi. Makanya kita itu tidak sadar banyak menghabiskan waktu duduk rebahan di dalam rumah, dan itu membuat jantung kita itu tidak terbiasa dengan aktivitas. Jadi ketika kita melakukan aktivitas sedikit, maka akan terjadi ngos-ngosan. Nah, seperti itu yang saya rasakan dulu teman-teman. Dan kemudian untuk faktor selanjutnya adalah kondisi pencernaan kita itu, sistem pencernaan kita itu sedang bermasalah. Jadi kondisi pencernaan kita itu sedang dalam kondisi tidak maksimal. Jadi makanan-makanan yang kita konsumsi itu penyerapan nutrisi gizinya itu tidak optimal teman-teman. Jadi di situ juga akan menimbulkan limit energi. Limit energi di dalam tubuh kita itu akan membuat kita mudah capek dan nafas kita pun ngos-ngosan. Jadi itu untuk faktor-faktor yang menyebabkan kita itu ngos-ngosan dan mudah capek teman-teman. Teman-teman jangan merasa sendirian merasakan hal ini, karena dulu saya juga merasakannya. Nah, lantas apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan ataupun sedikit mengurangi gejala ngos-ngosan ataupun mudah lelah tersebut? Nah, di sini normatifnya sih teman-teman ya. Normatifnya di sini ya teman-teman harus jaga pola makan. Jadi asupan gizinya dijaga, terus kemudian jangan terlalu vakum berdiam diri. Jadi tetap harus ada aktivitas, entah itu jalan-jalan, entah itu, intinya jangan diam teman-teman. Fisik teman-teman itu tetap harus digerakkan. Nah, kemudian untuk berikutnya yaitu tadi hindari stres, karena stres itu memakan banyak energi. Nah, itu untuk normatifnya teman-teman. Dan ini sekarang tips tambahan dari saya teman-teman ya, untuk menghindari ngos-ngosan dan mudah lelah. Saya dulu biasanya itu mengkonsumsi, dicatat teman-teman ya, gula merah, jahe merah, sama jeruk nipis. Nah, itu biasanya dulu saya tuh gula merahnya itu yang bulat-bulat kecil itu 2 biji. Nah, kemudian untuk jahe merahnya ini satu rimpang lah, satu rimpang jahe merah teman-teman ya, jangan jahe putih, jahe merah. Nah, kemudian jeruk nipis 1 biji. Nah, kalau ada madu bisa ditambahkan madu, itu lebih bagus. Nah, caranya jahe merah itu dikupas, nah kemudian diiris tipis-tipis seperti iris bawang itu kan. Nah, kemudian untuk gula merahnya juga dihancurkan, dihaluskan, diiris-iris begitu. Nah, kemudian direbus menggunakan air 3 gelas, kemudian direbus ditambah jeruk nipis. Nah, itu direbus sampai menyisakan 1 gelas. Nah, kemudian itu kita minum layak kita meminum teh ataupun kopi. Nah, itu sangat enak sekali teman-teman ketika kita minum, dan
insya Allah nantinya akan sedikit berkurang rasa ngos-ngosan yang ada di dalam diri kita. Dan itulah sedikit tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Mudah-mudahan itu bisa membantu meredakan gejala ataupun sensasi yang teman-teman rasakan. Jika teman-teman merasa bahwasanya video ini bermanfaat untuk menemani perjuangan teman-teman dalam melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe, karena kedepannya teman-teman ya, saya akan terus membagikan pengalaman saya tentang tata cara saya ataupun tips-tips saya dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Dan saya doakan untuk teman-teman yang sedang berjuang, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.